Good morning kak. Sebetulnya orangnya sih kayaknya tidak apa-apa, cuma dia kok terbentur kepalanya. Nah, takutnya kalau ada apa-apa seperti itu ya cuma in case saja kak. Thank you. Selamat pagi.
Halo guys, hari ini saya mau menuju ke rumah sakit mitra keluarga karena ada satu nasabah yang mau memeriksakan habis jatuh naik sepeda, terus ada lubang jatuh dan kepalanya yang terbentur. Hati-hati ya, diperkirakan hari ini panas berlebihan, kemudian tetapi ada mungkin hujan. Kemarin malam soalnya kan hujan ya. Berawan sih hari ini, mungkin jam 12-an baru hujan. Ya kalau bisa pakai masker ya, karena di rumah sakit minggu lalu nasabahnya Gojek kena COVID. Nah ini pukul menunjukkan 6.58, saya kurang pagi karena rencananya dia masuk 7.30, jadi waktu saya tinggal 30 menit. Saya coba cek apakah cukup waktu saya untuk menuju ke rumah sakit mitra keluarga 30 menit. Ya waktunya ternyata 25 menit, semoga cukup ya, semoga tidak ada gangguan-gangguan. Saya tetap diarahkan melewati Banyu Urip ya guys, karena mungkin di sana jalannya lebih cepat gitu ya. Prediksinya 7.24 sudah sampai sana ya guys, semoga lancar karena suaranya terlalu
ramai, saya pakai air conditioning. Nah Bapak Ibu, kalau kita bisa membantu orang itu rasanya senang gitu ya guys. Saat dia tidak perlu harus mengeluarkan uang yang sangat besar. Ini ada nasabah saya yang sekian juta tidak perlu bayar lagi karena dia dibayarkan oleh Prudential. Produk itu dulu ada, sekarang sudah tidak ada lagi guys. Kurang lebih 780 juta yang dibayar sama Prudential kalau dia hidup terus ya guys. Saya punya satu cerita gitu ya. Ada nasabah saya itu, dia sukaannya dia berpergian menggunakan apa namanya, motor atau mobil. Nah kebetulan dia lagi berpergian menggunakan motor. Nah saat itu kondisinya sepertinya sih tidak fit. Akhirnya dia serangan jantung di satu kota gitu ya, di Jawa Timur. Kemudian anaknya ada 3, yang 2 dibayarkan langsung oleh Prudential karena orang tuanya meninggal. Si ayahnya ini meninggal. Tentu saja si istri ini seorang janda, masih muda, punya anak 3, pasti kewalahan. Kenapa kok bisa kewalahan? Karena dia tidak pengalaman untuk mencari uang. Biasanya yang nyari uang itu si suami. Terus kemudian semua kebutuhan dipenuhi sama suami. Si istri ini ngurusi si anak, sekolahnya anak, makannya anak, persiapannya anak ke sekolah, persiapan anak-anak untuk belajar dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak pernah bekerja sama sekali. Nah satu kali dia harus bekerja sebagai agent properti karena dia tidak perlu dia tidak perlu bayar atau beli atau pulaan gitu ya. Dia juga sempat nyoba sebagai agent asuransi, dia sempat nyoba berbagai pekerjaan, yang penting dia bisa dapat uang gitu. Di agent properti belum, akhirnya dia berhasil di bidang makanan, dia buat bakcang gitu ya, dan laris juga. Akhirnya hidupnya dia bisa tertolong lewat asuransi yang cair, lewat premi asuransi yang tidak perlu bayar karena ayahnya meninggal, kemudian preminya stop bayar, kemudian yang bayar Prudential, kemudian akhirnya dia bisa merasakan manfaat asuransi. Dia bisa, uangnya itu di deposito, kebetulan si uangnya tidak, uang tanggungan yang cair tidak banyak, sehingga dia merasakan oh iya ternyata kebutuhan itu kurang ya, tapi untungnya keluarganya masih menolong, untungnya dia masih mau bekerja. Alangkah baiknya kalau kita bisa persiapkan dengan baik untuk dirinya kita sendiri. Kalau di pesawat itu ya ada turbulensi, terus kemudian oksigen mask itu turun, yang harus diselamatkan itu kita sendiri, baru kita menolong untuk anggota keluarga kita di sebelah kanan kiri kita. Nah dengan kita melakukan seperti itu, maka kita ini bisa menolong keluarga di sekitar kita, keluarga inti kita. Kalau kita ndak melakukan pembelian proteksi, ada apa-apa yang nanggung nanti anak, yang nanggung nanti keluarga yang ditinggalkan. Nah kebetulan orang ini punya uang tanggungan, meskipun nggak banyak, lumayan lah. Uangnya masih bisa untuk uang sekolah anaknya, uangnya masih bisa untuk uang uang masuk, uang pangkal, uang masuk kuliah, uang sekolah setiap bulan. Anaknya 3 guys, jadi
Jadi kita perlu juga mempersiapkan. Nah, singkat cerita, si keluarga ini atau si janda dengan 3 anak ini pulih gitu ya. Nah, kebetulan si anaknya yang nomor 2 ini naik sepeda. Saat naik sepeda ada lubang, tidak sengaja terjatuh. Apa ya namanya, kalau bahasa Surabaya itu bundas, terluka. Terus kemudian singkat cerita dia harus ya diobati dulu. Kemudian akhirnya hari ini mau periksa ke dokter, memastikan apakah ada gegar otak atau tidak. Soalnya gini ya guys, jatuhnya sekarang mungkin ngefeknya di saat dia usia tua. Jatuhnya di usia muda, ngefeknya mungkin 10 tahun lagi. Ada seorang ibu, dia sudah usia hampir 70 gitu ya, atau mungkin lebih ya, 70 berapa, 2, 73, terjatuh. Kan mau pipis, mau buang air kecil. Setelah itu entah bagaimana, kan mau ngambil krek gitu ya, krek itu atau walker itu nggak tersampai, terus akhirnya jatuhnya terkena ke kaki kanan. Akhirnya kaki kanan itu, bonggolnya di kaki kanan itu ternyata patah. Nah, singkat cerita harusnya dioperasi menggunakan BPJS. Setelah menggunakan BPJS, ya harus ikut antrian, mungkin 3 hari kemudian baru dioperasi. Jadi nggak boleh goyang. Pipis itu harus pakai pispot, tapi ternyata nggak mau pipis pakai pispot. Jadi ada selisih pendapat lah ya antara pasien, karena pasien juga ngalami sakit. Kemudian nah, kita sebagai agent juga harus bijaksana, jangan sampai memaksakan, oh ya kamu harus pakai pispot dan sebagainya, atau mungkin diatur pakai pampers, atau jadi pengaturan itu harus dengan sangat baik, dengan elegan gitu. Dia enggak, kan dia sudah merasa sakit, kemudian kita paksa-paksa, itu akan menimbulkan pertengkaran, menimbulkan rasa yang tidak enak gitu ya guys. Jadi kita mesti harus juga bijaksana. Nah, singkat cerita, setahun atau setahun setengah kemudian ternyata lumbarnya yang kedua, ketiga, keempat, kelima ini penyet, terhimpit atau tertekan. Yang semula mungkin katakan 3 cm, ini jadi 2 cm atau jadi 1,5 cm. Jadi kalau goyang itu sakit dan harus bungkuk. Kalau bungkuk itu enak, jadi meskipun duduk di kursi roda, bungkuk sekali gitu. Nah, singkat cerita, ternyata ya dengan bungkuknya gitu diterapi kan. Setelah diterapi, di belakang ada kebakaran guys, ada mobil pemadam kebakaran maksudnya guys. Saya sampai khawatir ya. Nah, singkat cerita, akhirnya diobati lebih baik. Ternyata ya usia, akhirnya tutup usia hampir usia berapa berarti ya, 80 tahun. ...1944 2024 ya, 80 tahun akhirnya tutup usia. Semua kerjaan itu mulia ya guys, asal kita lakukan dengan tulus. Jangan sampai kita lakukan dengan motivasi-motivasi yang tidak benar gitu ya, motivasi hanya untuk mencari keuntungan sendiri atau satu dengan yang lain hal ya guys.
Oh, Grand Vitara seperti ini sekarang ya. Hybrid pula. Betul. Ini saya sudah sampai di Jalan Diponegoro ya guys. Ceritanya banyak. Nah, selamat buat Presiden Prabowo yang sudah terpilih. Semoga amanah dan bisa menjalankan roda pemerintahan lebih baik lagi, mengatur untuk keseimbangan antara pengusaha, pekerja, buruh, tidak ada kesulitan-kesulitan yang sangat berat ya. Kita perlu mendukung, kita perlu mendoakan gitu ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini saya akan mau masuk ke Jalan Banyu Urip. Nanti tanggal 27 November pemilihan gubernur, wali kota, pemimpin daerah ya. Semoga juga aman juga. Semoga semua lancar. Seorang dokter juga bantu untuk kesembuhan pasiennya. Seorang agen juga membantu untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan seperti itu. Nah, ini masuk Banyu Urip, biasanya kawasan sini itu agak padat gitu ya guys, karena di atas ini itu adalah sebetulnya sungainya itu dikeruk, diberi box cover, terus kemudian dijadikan jalan. Makanya jalan ini lebih tinggi dari jalan yang ada di kanan itu ada jalan. Dulu satu jalan itu buat 2 kendaraan, sekarang ada 4 lajur ya. Nah, prosesnya cukup lama. Box culvert itu besar selebar ini, kemudian ditumpuk jadi 2 gitu ya. Jadi ada
atas dan bawah, sehingga aliran sungai ini semoga tidak banjir, tidak terlalu lama. Karena Pemkot itu hebat guys, saat musim-musim tidak hujan gini, air itu disedot keluar ke laut, disedot terus, dan banyak pompa, bukan hanya satu detik itu 1000 liter yang keluar. Jadi itu untuk mengantisipasi. Yang saya tahu itu di Arif Rahman Hakim, di depannya rumah sakit onkologi sekitar situ itu ada pompanya besar, ada kalau nggak salah 3 mungkin ya, untuk nyedot itu, untuk gantian kalau misalnya mengantisipasi. Nah, antisipasi yang dilakukan Pemkot ini keren sekali. Jadi airnya itu disedot sehingga air sungainya itu turun. Dengan air sungainya itu turun, maka bisa untuk menampung air hujan. Saat dia bisa menampung air hujan, maka ya diharapkan banjirnya tidak terlalu lama. Itu kalau banjir besar. Kalau banjirnya kecil sih tidak masalah. Kemarin hujan, kemarin dulunya juga hujan, jadi perlu berhati-hati. Yang naik sepeda motor bawalah jas hujan, kemudian yang sedang berpergian pakailah kendaraan yang sudah terperiksa dengan baik, pakai ban serep ya guys, supaya kalau bocor tidak ada tukang tempel ban, bisa diganti sebentar. Peralatannya juga harus ada.
Ini sudah di jalan apa ini ya? Kira-kira sudah jalan jalannya sini nggak ada ya guys. Sukomanunggal. Ah ya sudah deket ya. Semoga saya tidak terlalu lama sampai. Ya, di depan itu ada lampu merah pertama, lampu merah kedua, saya belok kiri ya guys. Tujuh dua tiga, mungkin ya sampai sana 725. On track saya guys. Kadang perjalanan dari daerah Manyar situ ke sini itu 40 menit, 45 menit, bahkan bisa 1 jam kalau sudah timingnya jam pulang, jam berangkat, jam padat. Biasanya pagi sama sore. Dan ya nggak tahu ya, siang itu kadang ya juga ramai juga guys. Ini saya sudah hampir sampai ya guys. Nah di kiri ini ada pecel, enak juga. Ini saya belok ke kanan, sudah masuk rumah sakit Mitra Keluarga guys. Oke, terima kasih. Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Yang sakit cepat sembuh, tetap semangat. Yang sehat tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau ke rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati kita, sehat selalu. Bye-bye.